Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Tiara is back. Nah, di video ini aku akan share tentang beberapa tips cara bisa bekerja bahkan sebelum wisuda. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, mempersiapkan diri. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan diri? Salah satunya adalah karena ketika kita bekerja nanti, kita harus benar-benar meyakini bahwa mental kita sudah siap untuk terjun ke lapangan kerja. Kenapa kita harus siap? Karena tentunya dunia kerja itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan, tapi juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi harus ada kesiapan mental terlebih dahulu ketika kita akan terjun ke dunia tersebut. Nah, di tahap mempersiapkan diri ini, jadi hal yang aku lakuin salah satunya adalah mengetahui motivasi diri kenapa pengen cepet dapat kerja. Ada beberapa hal yang menjadi alasan teman-teman ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Bisa karena terpengaruh oleh teman, misalkan teman-temannya udah bekerja tapi teman-teman masih rebahan aja nih, jadi kayak aduh aku juga pengen kayak produktif gitu kan. Terus yang kedua bisa juga karena ingin membanggakan kedua orang tua atau keluarga, teman-teman dan orang sekitar gitu, atau bahkan sesederhana ingin membuktikan kepada diri sendiri kalau misalnya kita itu mampu, kita itu bukan sekedar kayak beban keluarga aja gitu kan, dan berbagai macam alasan atau motivasi lainnya. Nah, motivasi diri ini kira-kira penting gak sih? Menurut aku penting banget. Karena ketika kita udah terjun nih ke dunia kerja, tentunya kan kita sewaktu-waktu ngerasa jenuh, ngerasa capek, kayak ngerasa aduh kerja terus gitu kan, pengen rebahan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah tahu nih motivasi kita dulu pengen cepet dapat kerja itu apa, kita kayak bisa flashback. Oh, dulu aku pengen cepet dapat kerja karena misalnya pengen ngebanggain keluarga. Masa aku harus nyerah gitu aja, padahal usahaku udah sebesar ini loh, aku udah sampai di titik ini loh, masa aku pengen nyerah lagi gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu motivasi diri, jadi itu bisa menjadi sebuah kekuatan nih, dan juga kayak ngebangun semangat kita lagi gitu loh. Jadi kayak oh my god, kayak diri kita itu balik lagi, semangatnya balik lagi, kayak ya pokoknya gitu deh. Intinya motivasi diri itu penting ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu motivasi kita pengen cepet dapat kerja itu apa, dan juga mental kita udah siap nih buat terjun ke dunia kerja, tahap selanjutnya adalah mencari lowongan pekerjaan atau sekedar mencari informasi juga boleh. Jadi, sesuai atau berdasarkan pengalaman aku ya, hal yang aku lakuin adalah yang pertama, mencari tahu rumah sakit sekitar, kemudian juga mencari tahu website atau mungkin sosial media rumah sakit yang aku dambakan gitu teman-teman. Mau rumah sakit besar, mau rumah sakit yang cukup besar dan lain sebagainya. Misalkan untuk di kesehatan sendiri ya, ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C. Misalkan ada yang di daerah, ada yang di luar daerah dan lain sebagainya. Jadi itu kembali lagi ke diri teman-teman. Misalkan teman-teman mengincar rumah sakit A, nah teman-teman bisa banget tuh kayak mengikuti websitenya, mengikuti sosial medianya dan lain sebagainya. Karena di sosial media kita bisa banget cepet, dan juga kayak lowongan pekerjaan tuh kayak oh my god gitu, I got it gitu loh. Nah, misalkan kita udah mengikuti sosial medianya, terus juga udah tahu websitenya dan berbagai macam platform lainnya. Jadi kita bisa kayak rutin tuh sehari sekali, seminggu sekali ngecek apakah ada lowongan atau misalkan apakah ada pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita. Nah, kalau misalkan ada, kita bisa langsung mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan berkas itu dari jauh-jauh hari ya. Nah, kira-kira berkas yang harus disiapin itu apa aja sih? Aku pribadi saat itu aku nyari tahu dari misalkan rumah sakit A membuka lowongan pekerjaan untuk profesi aku preka medis. Nah, di situ kualifikasinya harus memiliki STR, kemudian ijazah, kemudian misalkan minimal D3 preka medis, atau bahkan beberapa kualifikasi itu. Jadi, kualifikasi yang ada di pamflet itu adalah kualifikasi wajib yang harus dilengkapi.
Nah, untuk teman-teman yang misalkan belum punya STR, terus juga belum punya ijazah dan belum wisuda, teman-teman bisa tetap mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Terus ketika nanti teman-teman menemukan lowongan, teman-teman gak apa-apa kirim aja lowongannya. Jangan kayak ngerasa takut, aku takut gak diterima, aku takut kayak misalkan persyaratan aku belum lengkap dan lain sebagainya. Nah, saran dari aku, kirim, baik itu melalui email atau bahkan misalkan harus dikirim langsung melalui pos atau harus dikirim langsung ke tempat tujuan teman-teman bekerja. Nah, pokoknya ketika ada kesempatan itu, teman-teman harus menggunakan itu semaksimal mungkin. Kalau misalkan itu rezeki teman-teman, insya Allah akan dipermudah kayak gitu. Jadi jangan jadikan kayak misalkan aku belum punya STR, aku belum punya ijazah, kayaknya gak akan diterima deh kalau masukin ke rumah sakit A, B, atau C. Nah, kalau misalnya itu udah rezeki teman-teman, terus teman-teman udah dapat kayak misalkan panggilan untuk interview, nah itu bisa dijadikan sebagai kesempatan teman-teman menjelaskan kepada pihak fasilitas kesehatan misalkan ya, untuk mereka medis sendiri, bahwa misalkan teman-teman belum punya STR atau bahkan ijazahnya masih proses dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan sangat baik dan tentunya mudah-mudahan pihak yang membutuhkan teman-teman bekerja di sana bisa memahaminya. Oh iya, sambil misalkan teman-teman mempersiapkan berkas, teman-teman juga bisa sambil mencari tahu tentang gimana sih cara membuat CV yang baik, terus juga gimana sih cara menulis surat lamaran yang baik, terus gimana misalkan cara membuat email yang baik ketika melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan misalkan teman-teman mau langsung tuh cari tahu tentang gimana sih tentang interview kerja dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu banyak banget dan mudah banget untuk teman-teman akses di berbagai platform sosial media. Nah, sambil teman-teman menunggu informasi misalkan untuk panggilan interview, teman-teman bisa banget mengisi waktu dengan hal-hal yang produktif. Bisa dengan magang, bisa dengan misalkan membuat konten seperti ini, atau bahkan mengikuti dan berpartisipasi dalam penelitian dosen teman-teman di kampus, dan banyak banget hal yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti udah terjun ke dunia kerja, teman-teman gak begitu kaget, karena kalau misalkan teman-teman mengisi waktu misalkan dengan rebahan dan lain sebagainya, ditakutkan teman-teman kaget. Kayak misalkan kagetnya itu biasanya rebahan, tiba-tiba harus kerja dari pagi sampai jam sekian atau lain sebagainya. Kalau teman-teman udah terbiasa kan kayak misalkan, oh I enjoy this gitu kan, kayak gitu. Dan yang terakhir, ketika teman-teman udah berkesempatan nih untuk interview, kemudian juga tes tulis dan juga misalkan tes kesehatan, teman-teman harus memanfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, kenapa sih harus dimanfaatkan sebaik mungkin? Lolos atau tidaknya teman-teman, hal tersebut bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai pelajaran yang berharga. Karena aku pribadi, kayak misalkan untuk mengirim berkas itu gak langsung lolos atau misalnya langsung diterima. Aku mengirim ke berbagai macam email rumah sakit, email puskesmas, dan juga beberapa email yang memungkinkan untuk aku bekerja di sana. Jadi aku mikirnya gini loh, ketika misalkan aku udah nyoba, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan aku nyoba sekarang, seenggaknya periode gagal aku bisa lebih cepet nih, sampai akhirnya aku bisa kayak misalkan aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan lebih cepat juga, kayak gitu. Kenapa harus ditunda-tunda, kayak gitu. Aku mikirnya gitu sih. Nah, dari pengalaman ini teman-teman bisa jadi tahu, kayak misalkan, oh ketika aku mengirim lamaran kemarin kurangnya di sini nih, kurangnya berkas ini nih, misalkan CV-nya kurang A, kurang B, kurang C. Jadi teman-teman tahu kan ya. Terus misalkan teman-teman udah dapat kesempatan untuk interview, oh di interviewku kemarin misalkan teman-teman kurangnya di sini, kurang percaya diri atau ABC gitu. Jadi teman-teman bisa introspeksi diri juga. Atau misalkan ketika teman-teman udah berkesempatan untuk mengikuti tes tulis, terus teman-teman kurang mempersiapkan diri juga. Jadi di tahap atau kesempatan selanjutnya teman-teman udah tahu hal ini nih yang harus disiapin. Jadi teman-teman juga bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu. Nah, bayangin kalau misalkan teman-teman gak nyoba dan penuh dengan rasa ketakutan, jadi kayak pengalaman ini tuh gak akan teman-teman dapetin, dan gak cukup teman-teman mendengarkan dari pengalaman orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalaminya itu sendiri, kita juga bisa lebih introspeksi sendiri. Yang terakhir, ketika teman-teman udah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Misalkan teman-teman
dipercaya untuk ditugaskan di bagian A. Nah, teman-teman seenggaknya H-1 atau bahkan beberapa jam sebelum, teman-teman mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misalkan di bagian A biasanya tugasnya A, B, C, atau D. Jadi minimal teman-teman tahu nih tentang hal itu. Jadi ketika teman-teman terjun di dunia kerja atau di bagian tersebut, teman-teman gak terlalu shock, kayak shock culture kalau kata orang lainnya. Jadi udah ada gambaran seenggaknya gitu, dan juga teman-teman bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Sebenarnya banyak banget hal yang pengen aku share, tapi untuk video ini aku kira cukup sekian. Barangkali teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa mengikuti platform sosial media aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Tunggu videoku selanjutnya. Bye bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.